Sinetron buku harian Seorang Istri episode nanti malam 15 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Nana yang sudah sadar dari koma gara-gara kena hipnotis ya guys. Di sisi lain, Amira pun baru juga sadar dan Nana berkata kepada Amira bahwasanya, "Amira, kita ini telah terhipnotis karena waktu masuk ke mobil di mall tersebut aku merasa pening dan aku langsung tidak sadarkan diri." Di situ pun pula Amira pun berkata seperti itu kepada Nana bahwa aku juga sama, pasti aku kena hipnotis. Singkat cerita, Nana teringat kepada Suketi dan Nana dan temannya itu langsung mencari Suketi. Di adegan selanjutnya, Nana dan Amira pun langsung mencari Suketi, namun terlihat Suketi di situ sedang memain golf. Suketi sangat betah sekali hidup di situ. Kebahagiaan dan kesenangan Suketi, tidak ada beban bahwa dirinya telah diculik. Namun happy aja, dan di situ terlihat oleh Nana. Nana terkejut dan bengong melihat Suketi baik-baik aja dan sangat bahagia. Padahal ini ada di ruang tahanan. Di sisi lain, Suketi bermain golf dengan bos yang ada di situ di sebuah di sebuah hotel tersebut. Dan Amira berkata kepada Nana bahwasanya gimana caranya mengajak Suketi pulang. Di adegan selanjutnya, singkat cerita, di situ Nana sedang terdiam dan Suketi pun hilang. Dan Nana mencari lagi, namun tiba-tiba Suketi sudah berada di sebuah kolam. Dan di situ di kolam renang tersebut Suketi telah disiapin makanan yang sangat mewah dan indah. Di situ datanglah Nana dan Amira, dan langsung Amira pun terkejut melihat Suketi begitu tidak ada beban. Namun Suketi langsung berkata kepada Nana bahwasanya, "Nana, ini impian aku pengen seperti kayak gini dari dulu. Nah sekarang impian aku tercapai." Padahal Suketi, kamu itu telah dihipnotis dan telah ditahan di sebuah hotel yang begitu jahat sekali. Dan Nana sangat kaget. Kebahagiaan dan kesenangan Suketi, tidak ada rasa takut pun diam di sebuah hotel. Dan Nana berkata, "Suketi, ini di daerah orang. Ayo kita berusaha untuk kabur dari sini." Namun Suketi berkata, "Aku masih betah di sini, Nana," ungkap Suketi. Dan Nana kaget gimana caranya untuk menyadarkan Suketi. Dan Amira pun bengong dengan kata-kata Suketi. Nah oke guys, di adegan selanjutnya, singkat cerita, di situ terlihat Mbak Epa yang sangat terburu-buru sekali dan sangat mencurigakan. Mbak Epa tujuannya akan masuk ke rumah Buana karena Mbak Epa akan mengambil tas di dalam kamarnya Nana. Di sisi lain Mbak Epa berkata bahwasanya, "Ini kayaknya aman, aku harus cepet-cepet ngambil tas di dalam kamar yang ada di rumah Buana." Namun Mbak Epa tidak terasa di belakang diikutin oleh Pasha, karena Pasha sangat curiga sekali kepada Mbak Epa. Dan Mbak Epa terus berjalan untuk menuju ke gerbang Buana. Dan di situ Pasha pun terus mengikuti dan berkata, "Aku sangat curiga sekali kepada Mbak Epa. Ada apa dan maksud apa Mbak Epa akan masuk ke rumahnya Buana?" Singkat cerita, Pasha terus mengikutinya sampai Mbak Epa masuk ke dalam rumahnya Dewa Buana. Dan Pasha pun terus mengikuti Mbak Epa. Dan Pasha pengen tahu apa tujuan dan maksudnya. Jangan-jangan ada kaitannya dengan hilangnya Nana dan juga Suketi. Dan di situ Mbak Epa terus berlahan-lahan sampai larak-lirik. Namun Pasha pun begitu sangat hati-hati sekali mengikuti Mbak Epa. Di adegan selanjutnya, di situ terlihat mobil kolbak yang sedang membawa drum. Namun di belakangnya terlihat Dewa dan Fajar telah diikat di sebuah drum. Dan
mulutnya dijejelin oleh sapu tangannya guys. Dan di situ dewa berusaha untuk lepas dari ikatan tersebut karena waktu itu pernah ribut dengan para preman. Singkat cerita, Fajar dan dewa berusaha untuk lepas dari ikatan ini. Dan di situ dewa dan Nana berkata dewa berkata kepada Fajar, Fajar, kita harus berusaha lepas dari ikatan ini. Kita harus cari di mana keberadaan Nana, ungkap dewa. Dan Fajar pun berkata seperti itu. Iya dewa, sekuat tenaga kita harus lepas dari sini. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Sapam. Sapam yang sedang menghulang tidak tahu ada orang masuk ke dalam rumah Buana, yaitu Mbak Epa. Mbak Epa yang sangat hati-hati mengintai keberadaan Sapam tersebut. Setelah Sapam meleng, Mbak Epa pun masuk. Dan di pikiran Mbak Epa, dia tidak ada yang melihatin dan aman-aman saja. Dan di situ Mbak Epa setelah aman, dia pun langsung berlahan-lahan membuka kunci gerbang tersebut dan akan masuk ke dalam rumah. Buana akan mencari sesuatu dan mengambil tasnya. Singkat cerita, Mbak Epa lolos masuk ke rumahnya Buana. Namun di situ Pasa telah mengikuti Mbak Epa dan Pasa semakin curiga dan semakin yakin Mbak Epa ada kaitannya dengan penculikan Nana dan juga Suketi. Mungkin Mbak Epa tahu siapakah orangnya. Maka dari itu Pasa pun terus mengikuti sampai kemana Mbak Epa pergi. Oke guys, di adegan selanjutnya terus Pasa pun memantau dari kejauhan. Namun setelah masuk ke dalam kamar, baru Pasa pun masuk dari gerbang dan mengikuti Mbak Epa. Singkat cerita, Mbak Epa, artis terkenal tersebut, sudah berada di sebuah kamar. Dan dia langsung menyusun pakaian dan semua kecantikannya, karena niat dia akan pergi dari rumah Buana tanpa pamitan. Karena takutnya dia dituduh dan takut jadi sanksi bahwa HS yang telah menculik Nana, padahal yang akan diculik itu adalah dirinya. Namun kok bisa-bisanya Nana yang diculik? Mbak Epa pun sangat bingung. Namun pas keluar dari kamar, tiba-tiba Pasa datang. Dan terkejut sekali Mbak Epa setelah melihat Pasa masuk ke dalam. Dan Mbak Epa berkata di dalam hatinya, kacau, Pasa telah mengikuti aku dan pasti dia akan menahan dan mengurung aku, ungkap Mbak Epa di dalam hatinya. Namun kepura-puraan Mbak Epa, dia alasannya mau show dan akan syuting. Maka dari itu aku buru-buru. Namun tegas sekali Pasa telah mempertahankan Mbak Epa dari kamar dan jangan keluar dulu sebelum dewa datang. Dan di situ di pikiran Pasa akan menghubungi dewa agar cepat-cepat pulang bahwa Mbak Epa ada di rumah Buana. Namun di situ Mbak Epa berkata kepada Pasa, tolong Pasa, aku ini buru-buru, aku akan show. Namun setelah itu Pasa bertanya kepada Mbak Epa, Mbak Epa jujur kepadaku bahwa hilangnya Nana ada kaitan dengan Mbak Epa. Tolong jelaskan siapa yang telah menculik Nana dan Suketi dan juga Amira. Pasa berkata seperti itu kepada Mbak Epa. Namun Mbak Epa pura-pura tidak tahu, padahal dia sangat kenal sekali dengan HS. HS itu yang akan menculik Mbak Epa dan sangat mencintai Mbak Epa. Namun yang kena sasaran adalah Nana. Dan di situ Pasa terus mendesak Mbak Epa agar keluar dari kata-katanya bahwasanya dia mungkin tahu dengan penculikan Nana. Singkat cerita, Pasa telah menghubungi dewa. Dan di situ dewa baru aja loncat dari sebuah kolbak mobil bersama Fajar. Tiba-tiba setelah terbangun Fajar dan dewa, namun pas dewa bangun tiba-tiba ada yang nelpon, yaitu Pasa. Pasa menghubungi dewa dan mengatakan Pasa kepada dewa bahwasanya Mbak Epa telah ada di rumah Buana. Maka dari itu Pasa berkata kepada dewa bahwasanya, Mas Dewa segera pulang karena di rumah ada Mbak Epa, sedang aku sekap di kamar dan buru-buru karena Mbak Epa akan melarikan diri, ungkap Pasa kepada dewa. Di situ Mbak Epa sangat bingung sekali.
Setelah Pasa menghubungi Dewa dan Dewa pun langsung setengah nggak percaya, namun dibalik kata-kata nggak percaya Dewa diulangi lagi oleh Pasa. Saya benar yakin Mbak Epa ada di kamar. Sekarang cepet pulang. Dan disitu singkat cerita Dewa percaya dan Dewa pun bergegas dengan Fajar untuk menuju ke rumah Buana. Di adegan selanjutnya telepon Pasa bersama Dewa selesai. Dan disitu Dewa langsung menutup telepon dan berkata kepada Fajar bahwasanya di rumah ada Mbak Epa, cepet-cepet kita segera pulang untuk menyekap Mbak Epa dan bertanya karena Pasa telah menjelaskan semuanya kepada Dewa Buana. Di adegan selanjutnya setelah beres menelepon, di situ Mbak Epa bingung harus gimana untuk bisa lari dari rumah Buana karena penjagaan ini sangat ketat sekali. Nah, oke guys, ikuti adegan-adegan selanjutnya hanya di SCTP 1 untuk kita semua. Nah oke guys, kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Setelah itu Fajar bertanya kepada Dewa, ada apa Dewa? Ungkap Fajar dan Dewa menjawab kepada Pasa, maaf Fajar, di rumah ada Epa, cepet kita pulang menuju ke rumah, ungkap Dewa kepada Fajar. Di situ langsung Pasa pun menahan Mbak Epa dan Mbak Epa kebingungan harus lari kemana karena penjagaan sangat ketat sekali. Pasa sangat ketat seperti siapa menjaga penjahatnya. Di situ Pasa terus berkata kepada Mbak Epa bahwasanya silakan Mbak Epa duduk dulu sambil menunggu Dewa lagi di perjalanan. Nah oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Oke, kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Di situ terlihat Mbak Epa berhasil melarikan diri dan Pasa pun mengejarnya sampai tiba Baranting. Namun singkat cerita, sedang lari tiba-tiba di jalan ketemu dengan Dewa dan juga Pasa. Jadi Mbak Epa tidak walakaya karena terjebak oleh Fajar dan juga Dewa dan juga Pasa. Disitulah Dewa berkata kepada Mbak Epa bahwasanya tolong Mbak Epa, kamu sahabatnya Nana, jelaskan apakah tahu siapa yang menculik Nana, ungkap Dewa. Di situ diperhatikan oleh Fajar. Nah oke guys, mungkin sampai di sini dulu. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.